Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang istri yang marah dengan kata-kata kasar sehingga melukai hati suaminya, dimaki-maki gitu. Padahal katanya surga istri kan ada pada suaminya. Bagaimana ya Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi pertanyaan dari jemaah Hikmah di Balik Kisah, Ustadz. Jadi ada KDRT nih, tapi yang melakukan KDRT justru istrinya. Wow. Istrinya marah-marah terus. Beneran nih, jangan-jangan suaminya yang ngeselin. Iya. Gak terima ya. Jangankan masalah rumah tangga ya, keseharian aja ya sama temen, sama saudara, sama orang tua. Kayaknya nggak ada cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kecuali dengan istighfar kepada Allah. Nah, gitu kan? Kenapa? Karena orang berumah tangga itu kan tujuannya satu, litaskunu ilaiha, supaya merasa tentram gitu loh. Nah, untuk tentram ini ada ilmunya gitu. Jadi ketika masing-masing ego, kenapa ego? Karena tidak saling memahami. Contoh, sebaik-baiknya posisi orang marah itu kan dia mengambil nafas. Mengambil nafas itu 1 liter loh, yang pendek. Secara teori ya, oksigen akan masuk sehingga disuplai ke otak, turunlah emosi. Tapi ketika napasnya panjang, 2 liter masuk. Jadi lebih adem lagi tuh otaknya, lebih turun lagi. Tapi yang hebat, sebelum kita mengambil nafas diawali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena mengeluarkan zat karbon dioksida. Oh gitu, jadi tarik Unsur-unsur nafas yang jelek. panjang, Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ambil napas panjang. Tahukah teman-teman kalau ternyata istighfar yang mengawali nafas yang panjang ketika emosi itu ada 5 liter oksigen yang masuk. Banyak oksigen Banyak. yang masuk. Dan hal ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada orang marah, lagi diri, suruh duduk. Supaya apa? Supaya emosinya turun. Duduk masih marah Ustadz. Gimana nih? Udahlah rebaan, baringan sebentar. Kalau baringan masih marah, suruh ambil air wudhu. Karena marah itu kan api. Ya. Jangan disiram juga dengan marah, tapi dengan air wudhu. Udah wudhu Ustadz, masih marah. Sholat 2 rakaat supaya lebih adem. Udah sholat Ustadz, malah jumlah rakaatnya banyak, saya nggak tanggung-tanggung. Tapi masih marah. Ya udah kayak gini, panggil orangnya kita sholatin bareng-bareng. Karena nggak ada cara lain lagi kan, udah paling mentok. Nah maksud saya, untuk sakinah itu perlu ilmu. Sakinah ini kan hasil dari mawaddah warohmah, cinta, kasih sayang. Apa itu cinta, apa itu kasih sayang, ini nggak kita bahas. Tapi sakinahnya, saling memahami teori masing-masing. Contoh gini, perempuan itu kenapa dia emosi? Itu dia Ustaz. Ada karena sebab, ada akibat. Secara teori, wanita itu mampu mengeluarkan kata-kata. Ini saya pernah ngutip dari Dr. Aisyah Dahlan ya, yang ustazah tapi beliau juga dokter. Bahwa ternyata wanita itu mampu mengeluarkan kata-kata sehari semalam 24.000 kata loh. Oh ya? Laki-laki bagaimana? Hanya 7.000 kata. Lebih sedikit. Nah, berarti ketika belum sampai ke 24.000 kata-kata, dia selesai. Belum bisa tidur. Ah, betul nggak? Iya kan? Kayaknya ini gatel gitu, mau ngomong gimana gitu. Jadi sebenarnya kalau ngerti ilmunya kan enak. Ah udah, perempuan mah emang nyerocos, biarin aja dulu. Nah laki cuma ngademin, istighfar, ngingetin. Tapi kalau sama-sama ngegas, nah itu yang repot. Makanya kalau perempuan curhat, kalau bisa jangan malam. Karena laki-laki kata-katanya udah habis. Oh gitu ya? Iya kan? Oke. Curhat panjang lebar, paling kata suami, gitu doang kan? Iya. Kenapa? Karena tahu teorinya tadi gitu. Jadi curhat yang paling benar itu di waktu kapan tuh? Habis sholat subuh berjamaah. Masya Allah tuh, dengerin abis sholat subuh, abis itu baru dia bisa Baru curhat-curhatan curhat, cerita gitu ya. Apalagi ujung-ujungnya digebrak 5 juta, oh adem bang. Adem banget, itu sih saya senyum terus ya. Iya. Nah Ustadz, jadi gimana dong sebagai seorang istri? Sikap-sikap apa yang harus dicerminkan oleh seorang istri ya biar menjadi istri yang soleha? Baik, untuk sakinah ada mawaddah warohmah. Mawaddah cinta, rohmah kasih sayang. Cinta sesaat, fisik, ada expired date-nya. Ya, makanya dibilang bulan madu. Maka orang bulan madu hitungannya hanya bulan. Setelah itu udah pahit semua berumah tangga. Betul nggak? Nggak ada tahun madu. Mau kemana bang? Tahun madu nggak ada. Pasti bulan madu. Tapi setelah itu yang berfungsi bukan lagi cinta, tapi kasih dan sayang. Kalau ada orang berumah tangga puluhan tahun, bukan karena fisik, tapi karena ridho,
menggapai ridho Allah sehingga mereka sudah seperti sahabat. That's the real sakinah. The point is ridho. Betul, dengarkan baik-baik ya. Nah, setelah ini Ustadz, ada peristiwa yang tidak mengenakan. Ada yang sedekah malah jadi malapetaka. Oke. Nanti dulu Ustadz, tahan dulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Hikmah di Balik Kisah.